Oke, selamat pagi. Saya Kang Wegnya Cipta, founder dari Solo Power, kekuatan jiwa ya. Kita bahas dasar dari Solo Power, yaitu dengan tema pikiran itu mencipta. Jadi pikiran itu dia selalu menciptakan konsep, dia selalu mencari jalan dengan sendirinya. Maka kita harus bisa mendrive atau menyetir pikiran kita sendiri agar tidak menjadi otomatis. Tidak menjadi autopilot. Selama ini kehidupan kita itu berjalan secara otomatis. Artinya ada autopilot di dalam pikiran kita, yaitu pola-pola yang sudah otomatis berjalan sesuai dengan kebiasaan berpikir, pola berpikir dan bertindak dalam hidup kita. Jadi pertama kita harus bisa mencetir pikiran kita. Yang kedua, pikiran mempengaruhi tubuh. Jadi eh, perkataan Anda dari pikiran Anda dan perkataan itu akan mempengaruhi tubuh Anda. Dan pikiran membentuk identitas atau ego. Dan selama ini pembentukan identitas atau ego itu kita biarkan begitu saja. Dan intelek akan mempertahankan ego tersebut. Jadi ada tiga atau empat bahasan yang penting. Bagaimana pikiran itu mencipta. Jadi apa yang kita pikirkan itu selalu benar dan itu membentuk nasib kita sebenarnya. Jadi selama ini kita bertanya-tanya apakah hidup ini memiliki tujuan. Tujuannya tentu saja ada. Tujuannya adalah menciptakan kehidupan kita ini lebih baik dari sebelumnya. Jadi kemajuan itulah kebahagiaan. Artinya selama ini kita mengartikan kebahagiaan itu dengan benda-benda, dengan memiliki mobil yang mewah, memiliki rumah yang bagus, memiliki istri yang cantik, memiliki kedudukan yang tinggi. Sebenarnya kemajuan itu sebenarnya kebahagiaan sejati itu adalah kemajuan diri Anda. Jadi progres itu yang lebih penting. Jadi kalau masalah perubahan, dunia selalu berubah dan perubahan itu pasti otomatis perubahan itu. Di hubungan Anda dengan seorang berubah, karir Anda berubah, pemikiran Anda berubah, mindset Anda berubah, tapi tidak membawa kemajuan. Nah, gitu kan. Jika Anda pemalas, di lain hari Anda menjadi rajin, itu pun benar, hasilnya kan berbeda. Nah, sekarang Anda akan melihat bahwa kecenderungan untuk Anda rajin itu lebih baik daripada kecenderungan Anda malas. Seharusnya itu menjadi pelajaran bagi Anda. Dan pikiran kita selalu menciptakan sesuatu, karena setiap sifat asli dari pikiran adalah menciptakan sesuatu. Menciptakan konsep, menciptakan kejelasan dari sesuatu yang tidak jelas. Itu sebenarnya pikiran itu konstruktif. Makanya jangan pernah memberikan arti yang destruktif terhadap pikiran. Selama ini kita mendengar para ahli memberikan arti yang destruktif atau merusak terhadap pikiran kita. Kita lanjutkan ya. Jadi perkataan dan pikiran Anda itu mempengaruhi tubuh. Contohnya perkataan negatif akan menghasilkan emosi negatif, akan mempengaruhi detak jantung dan sebagainya. Perkataan positif akan menyembuhkan penyakit bahkan penyakit yang berat seperti kanker, macam-macam ya. Penyakit yang berat seperti stroke sekalipun. Jadi pikiran yang negatif itu melemahkan sebenarnya. Jadi tidak ada keberhasilan dengan pikiran yang negatif. Bagaimana kita menciptakan identitas itu agar pikiran kita itu extremely positif? Sebenarnya mudah kalau kita paham tentang masalah keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah sesuatu yang kita anggap benar. Jadi kalau kita menganggap benar bahwa saya memiliki pikiran yang positif selalu, memiliki pikiran yang ekstrim positif, itu membuat diri kita lebih mudah untuk positif. Itu namanya mengklaim identitas bahwa saya ini adalah orang yang memiliki identitas yang pikiran yang positif. Dengan hanya percaya begitu saja bahwa saya memiliki pikiran yang positif, itu mempengaruhi seluruh kehidupan saya. Jadi kapan Anda mempercayai kelemahan-kelemahan Anda sebenarnya? Nah, ini loh, jangan pernah mempercayai kelemahan-kelemahan itu. Harus Anda men-setting ulang.
sekarang juga, tetapi Anda men-settingnya itu tidak harus besok-besok, tapi sekarang juga. Kalau Anda kalau Anda menemukan kapan Anda mempercayai kelemahan Anda, kemarin-kemarin Anda harus men-setting ulang pikiran Anda sekarang juga. Jadi saya sering mengatakan bahwa jangan pernah menunggu. Jangan pernah menunggu sesuatu itu membaik, tetapi langsung lakukan perubahan itu sekarang. Jadi anggaplah Anda memiliki pikiran yang extremely positif sekarang juga. Maka seluruh kehidupan Anda akan berubah. Jadi pikiran membentuk ego, menciptakan identitas. Misalkan kita seringkali orang itu memiliki pikiran yang menghancurkan dirinya sendiri. Seperti itu karena dia melihat kenyataan di luar sana dan dia akhirnya mempercayai sesuatu yang membuat dirinya semakin negatif terhadap hidup ini. Misalkan saya pecundang, saya gagal. Itu artinya kan kemarin-kemarin Anda sebenarnya mempercayai kelemahan Anda itu. Pada saat Anda gagal berkali-kali. Contohnya begini ya, contohnya seorang agen pemasaran MLM atau multi level marketing. Saya tidak anti MLM, tetapi ada satu pola kegagalan yang diulang-ulang pada saat orang jujur saja bahwa masyarakat kita itu cenderung negatif terhadap MLM. Makanya kalau ada agen asuransi, agen MLM itu kecenderungannya adalah ditolak oleh masyarakat itu sendiri. Akhirnya membentuklah pola kegagalan. Nah, kalau itu terus menerus diulang-ulang, Anda menawarkan dan gagal, menawarkan nggak jadi beli, menawarkan asuransi nggak jadi beli, terus menerus, pikiran akan lama-lama pikiran akan mempercayai bahwa ada seorang yang gagal dalam marketing, memasarkan produk MLM atau asuransi. Nah, saat Anda mempercayai itulah, nasib Anda tentang pemasaran langsung atau MLM atau asuransi akan semakin memburuk. Jadi hasil itu diciptakan juga oleh pikiran kita. Jadi pertama kali adalah kebiasaan itu terulang-ulang. Setelah pola kebiasaan itu terulang-ulang, pikiran akan menciptakan pola permanennya. Nah, itulah berbahayanya di situ. Jadi pikiran selalu mencipta, itu berbahayanya adalah di situ. Jadi sayangnya kita mempercayai bahwa kita itu sering menciptakan identitas yang negatif karena kita tidak aware, tidak sadar, tidak disiplin. Kita membentuk ego yang jelek. Itu tadi. Maka kita harus bisa membalikkan proses itu bahwa kita harus memiliki ego yang luar biasa. Misalkan. Hanya dengan Anda percaya bahwa saya sukses, saya orang yang percaya diri, saya bisa jika saya mau dan seterusnya. Itu akan membentuk kepercayaan yang luar biasa terhadap diri Anda. Jadi hanya dengan merubah kepercayaan saja, itu akan merubah energi Anda. Jadi tingkat level energi Anda, vibrasi Anda akan naik dengan sangat tinggi. Hanya dengan mempercayai bahwa saya ini adalah orang yang positif, saya ini adalah orang yang memiliki pikiran yang luar biasa positif. Itu akan menaikkan derajat energi Anda dengan sangat cepat, sangat luar biasa. Makanya saya mengatakan bahwa hanya dengan percaya seperti itu saja, pikiran Anda akan menciptakan kebalikannya. Kalau kemarin menciptakan kegagalan, sekarang akan menciptakan keberhasilan, menciptakan sesuatu yang luar biasa. Hanya dengan merubah keyakinan Anda sekarang. Jadi perubahan itu selalu terjadi sekarang, bukan besok. Ingat itu. Jadi kuncinya adalah perubahan itu sekarang. Nah, terakhir adalah pikiran selalu mencari jalan sebenarnya. Jadi agar Anda tidak memiliki pandangan yang destruktif terhadap pikiran. Jika Anda punya permasalahan, pasti selalu ada jalannya kan. Jadi Anda ingat permasalahan Anda kemarinnya lagi, selalu ada jalan. Sewaktu saya sekolah, pada saat tidak bisa mengerjakan PR, misalkan PR fisika,
waktu saya tidur bahwa dalam tidur itu saya bermimpi dan bisa memecahkan soal itu. Padahal itu terjadi dalam keadaan tidur. Itu kenapa? Karena pikiran bawah sadar saya mencari jalan. Jangan jangan takut dengan caranya sekarang. Karena pikiran selalu mencari jalan sebenarnya. Permasalahan apapun akan terpecahkan. Syaratnya Anda yakin bahwa pikiran bawah sadar Anda akan mencari jalan. Jadi pikiran itu selalu menjawab. Jika Anda punya tujuan, lakukan saja. Yakin semuanya akan lancar. Jadi rintangan pasti terjadi, tetapi pikiran selalu mencari jalan dan menjawab. Jadi pikiran itu selalu tidak suka dengan sesuatu yang namanya kekosongan atau status quo. Tidak suka dengan sesuatu yang biasa saja, tidak suka dengan sesuatu yang tetap. Jadi kalau Anda punya tujuan, lakukan saja. Caranya bagaimana? Nanti pasti ada. Anda tidak perlu tahu seluruhnya di awal-awal. Maka kalau Anda ingin tahu seluruhnya di awal-awal itu nggak mungkin terjadi. Karena keajaiban itu terjadi pada saat Anda melakukan action, pada saat Anda melakukan massive action. Di situ terbuka jalan sedikit demi sedikit. Jadi itu. Jadi kalau Anda punya tujuan, lakukan saja. Nah, itu caranya seperti itu. Itu untuk membersihkan pikiran Anda dan membuat Anda sadar bahwa pikiran Anda itu